Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya Indra Firdaus, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Darut Tauhid Bandung. Insyaallah kita akan sharing bareng ya Bapak Ibu sekalian tentang mata kuliah pengantar ilmu hukum yang dosen pengampunya adalah Bapak Senki SHMK. Temanya pada kesempatan yang baik ini adalah pembidangan dan klasifikasi dalam hukum. Insyaallah baik itu Bapak Ibu sekalian ya. Apa sih pembidangan dan klasifikasi pada hukum? Bapak Ibu sekalian, yang pertama ada hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya itu ada dua, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Nah, jadi yang kita ketahui tentang hukum undang-undang itu adalah tertulis, maksudnya ya kita pernah dulu di waktu SD ya Bapak sekalian, itu kita namanya hukum tertulis. Ada juga hukum yang tidak tertulis. Apa itu? Hukum tidak tertulis Bapak Ibu sekalian adalah hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Apa ini? Contohnya hukum adat, kebiasaan, hukum yang ada di sekitaran kita ya, tapi yang tidak ada di undang-undang. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada pembidangan dan klasifikasi pada hukum. Apa sih selain dalam bentuknya? Nah, ada juga hukum berdasarkan isinya. Ada hukum publik. Apa sih hukum publik itu? Hukum publik atau disebut juga hukum negara, yakni jenis hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, dan hukum tata usaha. Baik, itu ya Bapak sekalian tentang hukum publik. Ada juga hukum privat. Nah, ini juga masuk kepada pembidangan dan klasifikasi pada hukum ya, yang tadi bentuknya dan tadi tentang isinya ya. Ada hukum privat namanya. Apa hukum privat? Hukum privat atau disebut juga hukum sipil, itu jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antar individu satu dengan individu yang lain. Ada pun penjelasan dua jenis hukum privat adalah ada dua nih Bapak Ibu sekalian. Ada hukum perdata dan hukum perniagaan. Kita sering dengar ya, ada ketika para hakim atau kuasa hukum hukum perdata, ada hukum pidana. Ini kita belajar hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan seseorang dalam hubungan dengan orang lain. Itu hati-hati ya Bapak, berinteraksi dengan orang lain ternyata ada aturan. Lanjutnya hukum tata perniagaan, hukum dagang. Hukum perniagaan adalah hukum yang mengatur segala aktivitas berkaitan dengan perdagangan antar individu. Ini Bapak sekalian yang kerjanya berjualan, berniaga, hati-hati juga. Ternyata ada hukumnya ya, kita berniaga juga. Baik, masih pembidangan dan klasifikasi pada hukum. Kita akan belajar sekarang tentang hukum berdasarkan sifatnya. Nah, ada dua juga hukum yang berdasarkan sifatnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama hukum yang memaksa atau imperatif, ada hukum yang mengatur. Apa hukum yang memaksa? Adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan yang mutlak, dengan kata lain sesuatu yang harus dilaksanakan. Kita tidak mau tidak mau harus melaksanakan aturan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, apa bedanya dengan hukum yang kedua ini, yaitu hukum yang mengatur? Hukum yang mengatur atau fakultatif adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan kala pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam satu perjanjian. Jadi ketika hukum yang sudah ditentukan ini seperti ini, ininya aturannya, tapi ketika kedua belah pihak ada perjanjian tersebut, itu bisa dinegokan ya. Nah, itu namanya hukum yang mengatur gitu ya. Ada misalkan dia ini kan dengan kekeluargaan, nah seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, masih dengan pembidangan dan klasifikasi pada hukum, ada dua juga nih Bapak Ibu sekalian. Bagiannya ada hukum berdasarkan fungsinya, ada hukum berdasarkan sumber. Kita akan hukum berdasarkan fungsinya, ada hukum privat, ada hukum publik. Apa sih hukum privat? Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu atau individu ya, antara individu dan individu atau antara individu dengan hukum badan-badan hukum
ada hukum berdasarkan sumber, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, berdasarkan sumber itu, hukum tertulis adalah hukum yang tertuang dalam perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Dan ada juga hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tadi di awal sudah diingatkan juga ya, sekalian. Nah, ada lagi masih dalam pembinaan dan klasifikasi pada hukum. Ada hukum berdasarkan waktu, ada ius constitutum dan ius constituendum. Apa sih ius constitutum? Ius constitutum adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada waktu tertentu. Contoh hukum Indonesia yang berlaku dewasa ini, ius constitutum, atau bersifat hukum positif menamakan tata hukum Indonesia. Nah, ada lagi hukum constituendum, adalah hukum yang akan berlaku di masa depan. Contoh rancangan undang-undang yang selalu kita lihat ya dalam rapat MPR, DPR gitu ya. Ada lagi hukum berdasarkan tempat. Hukum digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara dalam segala aspek. Berdasarkan tempat, berlakunya hukum berhubungan ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Ada hukum nasional, internasional, hukum asing, dan hukum sifat beribadah. Nah, ada lagi masih pembidangan dan klasifikasi pada hukum. Ada hukum berdasarkan luas pelaku, Bapak sekalian. Ada hukum umum, yaitu hukum untuk semua orang dalam masyarakat dengan tidak membedakan jenis kelamin atau negara atau dan jabatan. Yang hukum pidana tadi yang sudah kita jelaskan. Yang kedua, ada hukum khusus, hukum yang mengatur bagi golongan yang tertentu seperti peraturan Kapolri, Kakap, dan pidana militer. Beda ya, kalau kita warga sipil kita pakai. Dan kalau bagi saudara-saudara kita yang punya apa namanya itu yang di seperti bukan kita ya, ada polisi, TNI, itu ada hukum khusus ya bagi mereka. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, alhamdulillah kita sudah jelaskan tadi tentang pembidangan dan klasifikasi hukum. Mudah-mudahan kita bisa belajar tentang ada bentuknya, ada isinya, ada hal yang lainnya ya, macam-macamnya juga. Mudah-mudahan itu bisa kita ambil dan hikmahnya bagi kita, dan hati-hati nanti dalam berinteraksi, tadi dalam berniaga, kita mudah-mudahan kita terjaga nama kita lah ya, apalagi kita makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang ya, ketika di jalan, kita berteman, bertemu, atau bahkan misalkan kita melakukan bisnis ya dengan kita, saudara kita, dengan orang lain yang rekan kita. Dan bahkan hati-hati ketika berkendara ya, karena hukum ini adalah hukum yang sudah ditentukan oleh negara kita, ada hukum yang diatur oleh agama kita juga ya. Dan bahkan ketika kita ada kesempatan bisa silaturahim atau berkunjung ke negara lain juga, hati-hati ada hukumnya ya, jangan sampai kita ikutin kebiasaan yang ada di kita. Misalkan kita berkunjung ke luar negeri, kita membawa kebiasaan yang ada di Indonesia, itu nggak bisa. Bisa jadi ada hukum yang sama, atau bisa jadi ada hukum yang tidak sama. Nah, ini juga hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan manfaat untuk kesempatan kita sekarang ini, dan insya Allah kita next pada materi selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau ini bermanfaat bisa Bapak Ibu sekalian bagikan ke keluarga, saudara, bahkan ke teman ya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat saya sendiri yang membuat, dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang menyampaikan kepada yang lain. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen ya. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.